Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya updatean Speed Chess Championship 2022 pada quarter final menuju semifinal antara Wesley So menghadapi Maxim Vachier-Lagrave. Dan ini adalah salah satu partai yang cukup menarik yang terjadi pada ronde ke-7 teman-teman. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So putih melangkah dengan pion ke-4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan di sini dipilih Petrov defense. Dilanjutkan dengan kuda memukul pion pusat, D6, kuda mundur ke F3, kuda memukul pion pusat, D4, di mana juga membuka aktif gajah ke depan, D5 mensupport kuda, di sini gajah ke D3, gajah ke D6, masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dilanjutkan dengan membongkar pion pusat dengan C4, tentunya disupport dengan C6, benteng ke E1, dan gajah ke F5 juga menambah support terhadap kuda. Menteri ke B3 juga mengancam pion, di sini menteri ke D7 mensupport pion, lalu kuda ke H4 mengancam gajah. Gajah ke E6, dan saat ini menteri ke C2 teman-teman juga menambah tekanan terhadap kuda sehingga pion melaju mensupport kuda. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana bang jika di dalam pos ini dicoba dengan gajah langsung memukul kuda dengan ide pion menerima ungkul pion benteng memukul? Masalahnya B5 teman-teman, maka pion ke depan akan kembali. Ada kuda ke D2 dan A5. Kita lihat teman-teman, di sini menteri akan diusir ke depan dan pion ini pun akan tumbang. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini, menteri ke C2, maka berlanjut F5, dilanjutkan dengan G3. Selain juga tentunya mencegah gajah ke depan, juga mereposisi kuda. Kuda ke A6 saat ini bermanuver ke depan memforking menteri dan gajah, sehingga pion ke A3 mencegah, pion D memukul pion C, gajah menerima menawarkan pertukaran gajah, simplifikasi penyederhanaan terjadi, gajah memukul gajah, menteri memukul gajah skak, raja ke H8, lalu kuda ke C3, menawarkan kuda, benteng ke E8 saat ini. Kita lihat teman-teman, di sini juga menambah support ke depan. Kuda juga untuk bermanuver salah satu opsi, dipilih langsung pertukaran kuda memukul kuda dan pion menerima, di mana keunggulan bagi hitam ke depan membuka file F teman-teman. Berlanjut dengan menteri ke C2 saat ini menambah tekanan terhadap pion, sehingga menteri langsung juga ke F7, terlihat mengorbankan pion tetapi meng-counter attack teman-teman, sehingga kuda ke G2 tentunya, di mana juga ke depan bermanuver untuk juga menawarkan, di sini juga tidak memberikan akses terhadap pion, sehingga menteri tetap mensupport pion. Karena sebelumnya, apabila dicoba dengan benteng langsung memukul pion, masalahnya benteng memukul benteng sehingga menteri menerima, meninggalkan perlindungan terhadap pion F2 skak, dan ini pun tentunya skakmat teman-teman. Oke, untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, kuda ke G2, maka dipilih tentunya dengan kuda bermanuver ke C7, gajah ke F4 saat ini, gajah memukul gajah, kuda menerima, dan kita lihat bahwa kuda sudah menghalangi menteri mengancam pion, dan saat ini pion terancam 2 kali. Untuk itulah menteri ke F5 mensupport pion, di sini benteng ke E3 teman-teman, mungkin ke depan menumpuk benteng di file E. Sebelumnya bahwa di dalam posisi bahwa benteng ke E2 di mana mengurangi tempo ke depan dari kuda, tetap juga mensupport pion adalah opsi. Tetapi setelah dimainkan Wesley So benteng ke E3, ini ke depan akan mengurangi tempo karena apa? G5 saat ini kita lihat mengusir kuda terlebih dahulu sehingga kuda ke depan dapat aktif. Oke, kuda mundur ke G2, maka kuda ke D5 mengancam benteng. Benteng ke E2, maka benteng ke E6, di mana mungkin menumpuk benteng ke depan atau bahkan bermanuver ke file H, disupport oleh menteri ke depan, ancaman skak. Dan Wesley So fokus rencana dengan benteng ke E1 menumpuk benteng, maka menteri ke H3 teman-teman. Dan Wesley So tentunya memainkan dengan kuda ke E3, dan ini sangat penting. Apabila dicoba langsung menerima pion ini dengan benteng memukul pion, masalahnya benteng langsung juga ke H6, ancaman terhadap pion. Dan kita lihat inilah teman-teman fungsinya pion yang ada di G5, sehingga benteng tidak bisa menutup. Raja ke F1, maka menteri memukul pion. Di sini ancaman skak ke depan, kuda ke E3, masalahnya menteri memukul pion, dan kita lihat teman-teman benteng dapat aktif, pion sedang dipin. Di sini pun hitam sangat unggul.
Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini dipilih kuda ke E3, maka coba Anda pause video ini, apa kira-kira opsi yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Merupakan sebuah kalkulasi yang luar biasa dalam waktu singkat, yaitu dengan kuda ke F4 mengancam benteng, sehingga benteng saat ini juga langsung ke D2. Apabila dicoba menerima pengorbanan ini, yang terjadi pion menerima, kita lihat membuka file G. Maka kuda ke G2, masalahnya F3 ancaman skakmat ke depan, juga memforking benteng saat ini. Oke teman-teman, untuk itulah benteng masih berpindah ke D2, maka benteng ke H6 saat ini mengancam pion. Pion ke F3 tentunya membuka benteng, mensupport pion H2, maka di sini pion memukul pion. Dilanjutkan dengan menerima pengorbanan kuda, pion memukul kuda, pion memukul kembali mengancam kuda juga membuka file G. Di sini kuda ke C4, lalu benteng ke G8 skak dan raja ke H1, benteng ke G6 juga langsung ke depan mengambil inisiatif teman-teman. Di sini menteri ke E4 mengancam pion. Sebelumnya di sini putih sudah bisa unggul, yaitu dengan D5 membuka diagonal ini teman-teman. Inilah pentingnya. Semisal pion memukul pion juga mengancam kuda, maka menteri ke C3 skak. Benteng menutup, maka kuda ke D6 ancaman smother mate ke depan. Oke, karena apa? Benteng sedang dipin. Namun di dalam posisi seperti ini teman-teman, memang waktu juga sudah sangat krisis. Menteri ke E4 dimainkan, maka dilanjutkan menteri ke G4 dengan ide ke depan selain mensupport juga melakukan skak dan ancaman skakmat. Disinilah posisi kritikal teman-teman, dipilih oleh Wesley So dengan H3 dengan ide seperti ini. Apabila dilakukan skak saat ini, benteng menerima, benteng memukul benteng ke depan, raja dapat berpindah. Akan tetapi pion H3 adalah langkah blunder sehingga menteri memukul pion skak teman-teman. Walaupun benteng menutup, ini adalah langkah eksekusi, yaitu dengan menteri memukul benteng, langkah brilian yang dilakukan oleh Maxime Vachier-Lagrave setelah raja menerima menteri, benteng ke H6, ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana Maxime Vachier-Lagrave main skakmat Wesley So. Dan sebelumnya, sebelum pion ke H3 cukup menarik, di dalam posisi ini tetap melakukan skak adalah salah satu opsi. Benteng menutup, maka dilakukan skak, ini pun langkah repetition. Apabila dicoba benteng yang ada di baris ke-6 menutup, ini adalah blunder karena kuda ke D6 ancaman skakmat ke depan, sehingga menteri ke G6 mencegah kuda. Maka saat ini kuda ke F5 mengancam benteng dan benteng akan tumbang. Apabila dicoba benteng ke F8, maka kuda memukul benteng, sederhana penyederhanaan terjadi dan kita lihat bahwa putih unggul 1 perwira. Namun di dalam posisi seperti ini teman-teman, dipilih H3 supaya ke depan raja dapat advance. Masalahnya ia tidak tahu bahwa di sini juga pion dapat diberikan teman-teman. Benteng menutup, langkah spektakuler yang mungkin tidak dipikirkan dalam waktu singkat oleh Wesley So, memberikan akses benteng ke H6. Ini pun skakmat teman-teman. Luar biasa bagaimana eksekusi yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave, dan ia akan bertemu dengan Magnus Carlsen pada semifinal. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda menjuarai turnamen ini, berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan komputer menunjukkan Wesley So memiliki tingkat akurasi 81,5% dan Maxime Vachier-Lagrave 87,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.